di Bali. Oke, baik, saya coba paparkan dulu bahannya. Oke, sudah muncul ya. Ya, sudah Pak. Ya, oh ya, tadi yang bahan penemuan 10 untuk mikro sudah saya email ya, yang tambahan penentuan uh, ketersediaan air tanah. Nah, untuk variabilitas iklim ini coba kita akan membahas tentang variabilitas musim ya, di Indonesia khususnya nanti ini juga sekalian nanti untuk tugas ya, untuk tugas kalian supaya nanti bisa dikerjakan ya, dan nanti dikumpulkan di akhir saja. Jadi dalam konteks variabilitas musim terkait dengan suhu muka laut, jadi kira-kira kerangka pikirnya seperti ini ya, kita kan selalu berangkat dari kerangka pemikiran. Jadi eh, kita ada data suhu muka laut ya, data suhu muka laut, kemudian kita punya data curah hujan dasarian ya, khususnya di wilayah zona musim. Nah, oke, dari data curah hujannya dulu ya. Nah, nanti kita bisa menentukan tentang awal musim dan sifat hujan musim ya. Sebelumnya sudah pernah kita bahas. Lalu dari awal musim ini kita bisa menganalisis tentang maju mundurnya ya, maju mundur awal musim terhadap rata-ratanya. Nah, kemudian bagaimana variasi musim kemarau ya selama satu periode tertentu. Dalam hal ini nanti kita akan menggunakan datanya 1981 sampai 2020 ya, sudah terakhir atau 2020 saya sudah dapat. Nanti akan dilihat variabilitasnya. Ya. Nah, ini untuk musim kemarau. Demikian juga nanti untuk sifat hujannya. Ya. Jadi sifat hujan selama satu musim, lalu biasa dibandingkan terhadap normalnya ya, maka akan diperoleh nanti kriteria bawah normal, normal dan atas normal. Nah, kemudian nanti kita akan lihat bagaimana variasi sifat sifat hujan ya, sifat hujan musimnya ini. Nah, baik musim hujan maupun musim musim kemarau. Nah, ini dari data curah hujan dasarian. Kemudian dari suhu muka laut sendiri untuk wilayah kita Indonesia ya, selalu kan fokusnya adalah bagaimana SST di atau SNL ya di Indonesia sendiri, kemudian di Pasifik khususnya di wilayah Nino 34 ya, kemudian juga di Samudra Hindia yaitu di kotaknya IOD. Nah, untuk yang di perairan Indonesia ini akan dicari anomalinya ya, anomali positif negatifnya yang biasanya secara kualitatif disebut dengan hangat dan dingin. Kemudian untuk yang di Pasifik ya, kita akan menentukan kejadian El Nino dan La Ninanya ya. Jadi El Nino ketika anomalinya positif ya, dan La Nina ketika negatif. Kemudian yang di Samudra Hindia ya, di Polmot itu juga secara kualitatif kita akan memperoleh dipol mode yang positif atau yang negatif.
Nah, nanti dari uh, ketiga anomali suhu muka laut di tiga lokasi ini, kita akan mengidentifikasi kejadian El Nino, ya. Kemudian El Nino bergabung ya atau termodifikasi dengan dipol mode positif, dan El Nino dipol mode positif juga bergabung dengan suhu muka laut di Indonesia yang dingin. Nah, nanti di sini kita cari ya tahun-tahunnya yang mewakili mana. Itu. Nah, kemudian juga nanti kita identifikasi tentang La Nina. Ya. Jadi La Nina nanti tahun berapa La Nina yang diikuti dengan dipol negatif, ya dipol negatif. Kemudian La Nina juga dengan dipol negatif yang juga bergabung dengan suhu muka laut di perairan Indonesia yang positif. Ya. Nah, kedua kriteria ini kan yang menjadikan yang sangat berpengaruh, ya. Dia merupakan trigger untuk kejadian hujan maupun musim, khususnya di wilayah Indonesia, ya. Nah, makanya nanti bisa kita lihat ketika Nino berdiri sendiri seperti apa, ya, ketika dia diikuti atau bergabung dengan adanya DM yang positif, ya. Kemudian juga ketika timanya ya ini di Indonesia juga sedang negatif. Nah, ini kan biasanya secara secara teori ini kan akan mengeringkan ya, jadi akan mengurangi curah hujan di kawasan Indonesia. Lalu kalau dikaitkan dengan musim, terutama kejadian yang tiga ini ya, yang terkumpul tiga ini, Nino, DM positif dan Nina negatif. Nah, ini akan memajukan awal musim kemarau, ya, kemudian juga memanjangkan ya, di awal MK-nya maju, juga lamanya lebih panjang dan curah hujannya yang sangat di bawah normal. Itu secara teori, ya. Nanti kita lihat iya enggak ya, daerah-daerah seperti itu. Nah, sebaliknya kalau ada kejadian La Nina, ya, La Nina yang diikuti oleh DM negatif dan suhu muka laut Indonesia sedang hangat, nah ini biasanya sangat meningkatkan curah hujan, ya. Artinya bisa saja terjadi pada periode musim kemarau itu tidak jelas ya. Orang boleh mengatakan itu musim kemarau yang basah gitu ya, atau ya sepanjang tahun tidak nampak musim kemaraunya. Ya, sebaliknya musim hujan dia sepanjang tahun dan intensitas curahnya juga meningkat. Nanti kita akan identifikasi tahun-tahun berapa ini yang mewakili dinamika atmosfer yang seperti ini. Nah, nanti dari kajian musimnya ya, baik awal maupun sifat, nah ini nanti akan digabungkan dengan tahun-tahun ketika ya, sebetulnya sih kalau mau lebih banyak ya, ketika misalnya La Nina berdiri sendiri ya, ini seperti apa musim. Kemudian ketika La Nina ya dibarengi dengan DM negatif seperti apa. Kemudian ada La Nina, ada DM negatif dibarengi juga dengan kita yang hangat, juga musim seperti apa. Jadi ini cukup menarik ya. Nah, baru dari gabungan ini ya kita bisa membuat tema ya, tema tentang variabilitas awal musim dan sifat hujan musiman terhadap variasi suhu muka laut. Nah, dari kerangka pikir ini
Ini sebenarnya menarik untuk diangkat dalam suatu penelitian yang mengkaji ya tentang variabilitas musim terhadap variasi suhu muka laut. Memang sih pekerjaannya akan banyak pekerjaannya, tetapi sudah banyak juga para peneliti sebetulnya melakukan seperti ini. Hanya saja karena para peneliti ini banyak juga di luar BMKG, ya, terutama dalam kasus data curah hujannya ini, kebanyakan mereka menggunakan data-data luaran model, ya. Ya banyak modelnya nanti ya, bisa dari HMWF, RMN, ya, segala macam. Sehingga kalau menurut saya juga masih dipertanyakan kesahihan dari luaran model itu, ya. Karena saya sudah sering melihat misalnya data dari HMWF maupun TRMN itu ketika saya koreksi dengan data observasi, wah lumayan ya, cukup berbeda gitu. Umumnya kalau data model itu kan lebih apa ya, boleh dibilang seperti homogen gitu ya, jadi tidak dalam setahun itu tidak bervariasi seperti data observasi yang sebenarnya gitu. Nah sehingga sebenarnya kelebihan dari peneliti BMKG kalau memang kita kan punya data ini, ya. Nah tentu ini akan memang merepresentasikan keadaan yang sebenarnya ya dalam suatu zona musim itu punya kelebihannya. Kalau ini semuanya bisa ya, orang BMKG, instansi lain pastilah mendownload ini ya, mencari ini pasti sama semua hasilnya. Tapi ketika digabungkan ya dengan kondisi musimnya, nah tergantung ya data curah hujannya dari mana mereka dapat. Oke, ya. Ini kira-kira apa kerangka pikirnya. Nah selanjutnya deskripsi daripada analisisnya, ya. Ini ya, tahapannya banyak sekali ya. Jadi kita mulai memilih pos hujan, ya, dengan pertimbangan sebaran curah hujannya, ya, kelengkapannya, keterangan datanya. Nah, tetapi karena kita BMKG sudah memiliki yang namanya zone, ya, zona musim itu kan sebagai hasil daripada kajian ya, yang sudah dilakukan, yang itu mencerminkan satu wilayah yang polanya sama dalam satu zona itu, ya, termasuk pemilihan pos-pos hujan utamanya itu yang paling lengkap dan datanya lebih teratur gitu. Jadi yang poin A-nya sebetulnya kalau para peneliti murni gitu ya, dia tidak berpegang kepada zone gitu ya, wilayah zone ya, tentu harus mempertimbangkan seperti ini. Kemudian yang kedua, mendownload suhu muka laut di 3 wilayah ya, yaitu di wilayah Nino 34 di Pasifik, kemudian di wilayah di Kormot, Samudra Hindia, dan wilayah perairan Indonesia ya. Ini mungkin datanya sampai dengan 2020 sudah ada harusnya ya. Nanti saya berikan alamat untuk mendownload datanya. Nah selanjutnya dari yang poin A ini kita akan hitung biasa ya, curah hujan dasarian yang pos-pos yang mewakili zona musim. Nah ini sampai dengan 2020. Nah
perhitungan rata-rata atau normal itu tetap kita masih berpedoman kepada ke 30 tahun 81 2010. Karena yang sekarang 91 2020 ya memang baru sedang dirapat-rapatkan saja gitu ya. Belum ada hasilnya. Jadi masih menggunakan rata-rata 30 tahun 81 2010. Kemudian biasa kita akan menentukan ke awal musim ya, baik kemarau maupun musim hujan dengan kriteria BMKG. Kembali lagi, jadi ini pun kriteria ini sampai dengan saat ini ya masih digunakan. Jadi belum ada kriteria lain lagi ya tentang akumulasi satu gas harian 50 mm. Ya, jadi masih menggunakan seperti ini. Selanjutnya akan ditentukan ya, dihitung atau tentukan tentang maju mundur awal musim. Nah, terhadap normalnya. Jadi normal ini kan tadi kita ambil 81 2010 ya. Nah, nanti kita lihat yang periode 91 2020 setiap tahunnya terhadap normal ini bagaimana ya. Maju, mundur, sama ya dan seterusnya. Selanjutnya menghitung sifat hujannya. Ya. Nah, sifat hujan ini biasa ya, jadi jumlah curah hujan selama satu periode ya, musim kemarau maupun musim hujan pada setiap tahun ya di 91 2020 ini dibandingkan dengan rata-ratanya. Kita kan sudah punya rata-ratanya nanti yang 81 2010 untuk menghasilkan sifat hujan BNN atau AN. Ya. Nah, ini juga ya yang mungkin kemarin juga sudah pernah saya singgung, saya jelaskan. Ketika kita ingin melihat kondisi sifat hujan ya, baik musim kemarau maupun musim hujan dalam periode 91 2020, nah, ini kan akan dibandingkan dengan rata-ratanya. Makanya saya selalu berpedoman periode yang digunakan adalah periode rata-rata ya. Jadi nanti di setiap zoom itu sudah ada periode rata-rata MK dan MH-nya, tidak berpedoman kepada kejadian periode MK maupun MH ya, kejadian real gitu pada setiap tahunnya. Karena kalau dilakukan menggunakan kejadian real itu mix ya, maka rata-ratanya akan selalu berubah-ubah gitu dan tidak proporsional ya. Kita misalnya 95 itu di bawah normal, 96 atas normal terhadap mana gitu. Nah, kalau terhadap rata-ratanya jelas kan ya, jadi memang proporsional gitu. Karena bisa saja kalau 95 yang bawah normal ini karena dia memang pendek gitu ya, curah hujannya sedikit ya dibandingkan dengan rata-ratanya, jadi persentasenya rendah. Kemudian misalnya yang tahun 2000 gitu ya, dia agak-agak masa jadi panjang kan ya, tidak mengikuti rata-ratanya, sehingga nilai persentasenya akan tinggi ya, sehingga dari normal. Nah, ketika dibandingkan ini BN, ini AN, ya memang beda ya, karena memang periodenya juga berbeda gitu, bukan terhadap periode rata-rata yang sama. Oke ya, nah kemudian kalau yang H ini sebetulnya ini nanti kalau kita download dari data anomali sistem temperaturnya ya udah nggak perlu lagi ya kita melakukan menghitung anomali, karena biasanya kita download itu data sudah anomali ya, baik di wilayah 534 yang maupun diode ya, dan wilayah Indonesia ya, dari kotak wilayah Indonesia. Kemudian kalau yang I ini saya beri warna merah, mungkin tidak bisa dibuat dulu, tapi kalau ingin misalnya kalian tertarik itu menulis ya suatu kajian
atau tulisan ilmiah, ya ini juga bagus ya, membuat conditional probability ya, seperti kemarin juga kita bahas ya. Terserah nanti conditional probability ini apakah mau terhadap anomali SST di Indonesia ataukah terhadap anomali SST di Pasifik sana di Nino 34 ya, atau terhadap IOD ya. Ini untuk satu poin ini saja ya, di poin ini, wah ini sudah bisa jadi satu makalah ini. Nah selanjutnya nanti dari data anomali ini ya, nah kita akan tentukan kejadian Nino, Nina, ya, kemudian DM positif negatif, ya, kemudian Indonesia yang hangat atau dingin, ya, berdasarkan kriteria anomali suhu muka lautnya ya, itu ketiga itu. Karena kan nanti kriterianya beda-beda ya. Kita lihat nanti, kalian juga mungkin tahu ya, kalau Nino, Nina itu kan anomali yang plus minus 0,5 ya, itu yang masih netral, kemudian di atas itu menjadi Nino ya, nanti Nino-nya jadi bagi kan ya, menjadi brief, moderate dan strong ya. Kemudian kalau Evo ini kan kalau nggak salah plus minus 0,4 ya, hanya itu saja ya. Kalau berada di plus minus 0,4 ya dia netral ya, lebih dari positif 0,4 ya dia positif, kemudian kalau kurang dari negatif 0,4 ya katakan dia negatif ya. Nah nanti untuk yang anomali di perairan Indonesia ya, kita akan menyatakan hangat atau dingin ya. Nah di bahasan yang sudah kita bahas waktu lalu ya, kita hanya menentukan plus minus 0,1 ya dari aktual terhadap rata-rata. Tapi ini ya nggak selalu gitu ya, nggak selalu kita tentukan plus minus 0,1, bisa juga dihitung dari standar deviasinya dan seterusnya seperti itu. Nah setelah ini diperoleh, lalu kita cari kan bagaimana penyimpangan baik awal musim, panjang musim, sifat hujan, ya, kemarau maupun musim hujan. Nah berdasarkan kombinasi daripada kejadian pada tahun Nino Nina ya, dipol mod positif negatif maupun dingin hangatnya SST di Indonesia. Oke. Kemudian, nah ini juga sama ya, yang L dan M ini sebenarnya ketika kalian sudah bisa menentukan awal musim ya maupun panjang musim di setiap zone itu ya, katakanlah dari tahun 91 sampai 2020 ya, kalian kan bisa melakukan analisis tren gitu. Bagaimana tren AMK, tren AMH ya, tren panjang musim kemarau, panjang musim hujan, itu menarik ya. Nah, itu sebenarnya bisa dilakukan ya. Juga ini juga yang M ini kan juga menarik ya, melakukan uji perubahan rata-rata awal musim maupun panjang musim ya, baik kemarau maupun musim hujan. Ini kan hal-hal yang menarik ya, yang selama ini ya katakanlah ya masyarakat atau peneliti selalu kan ya bahwa awal musim itu katanya sudah berubah atau panjang musimnya jadi lebih pendek, lebih panjang. Seperti itu kan ya, itu kan yang beredar kan. Ya saya boleh katakan ya bidang opini juga enggak ya, mungkin pada satu daerah iya, tapi daerah lain belum tentu gitu. Nah sebetulnya sebaiknya dilakukan ya uji perubahan rata-rata ini ya. Kita sudah punya kan series data awal musim, punya series data panjang musim ya, baik MK maupun MH ya sudah ya. Kita punya software hidrotek, mudah saja kan, tinggal dilakukan, itu hanya beberapa menit sudah kok ada hasilnya ya, bahwa itu berubah atau tidak dalam taraf signifikansi 95%. Nah, harusnya kan seperti itu ya, kalau berubah memang berubah ya, iya berubah,
awal musim kemarau dari April 2 sekarang ke Mei 1 ya, tapi kan ada buktinya ini, ujinya ini. Kalau nggak berubah ya terus gimana kita mau dipaksa-paksa menyatakan berubah itu. Jadi kayak membohongi diri sendiri kalau kayak gitu ya. Nah, lagi-lagi ya, baik tren maupun perubahan ini kan yang paling penting sumber awal datanya. Apakah menggunakan data observasi atau data model? Ya. Nah, kita sudah tahu namanya data model ya, yang sudah juga diterapkan di katakanlah di proyeksi-proyeksi itu kan skenario ya. Jadi kalau namanya data yang sudah diskenariokan, ya tergantung yang membuat skenario, dia mau berubah atau tidak. Oke, ya, tren ya naik atau turun. Ini kan namanya juga diskenariokan. Tapi kalau data observasi nggak bisa, ya, nggak bisa, itu sudah alam, ya, datanya alam itu yang menentukan. Gitu. Nah, di situ sebenarnya kelebihan, kalau menurut saya kelebihan harusnya peneliti BMKG itu karena memiliki data observasi. Nah, sulit kalau data yang digunakannya data-data model ya, saya masih tanda tanya besar. Nah, nanti yang N ini coba kita petakan ya, dispasialkan hasil daripada uh, variabilitas musim ini tadi ya, dilangkah-langkahkan. Kira seperti itu. Kemudian, nah ini data ya, nanti data yang akan digunakan itu curah hujan dasarian periode 81-2020 ya, untuk pos hujan utama semua di zona musim Provinsi Bali. Saya kan sekalian juga ini mungkin data ini silahkan ya kalian pegang, siapa tahu nanti kalian nanti di semester 7 ya, kalau memang tertarik di tema skripsi atau penelitiannya adalah lokusnya Bali ya, nah, kalian sudah punya nih ya, sudah punya data dasarian ya pada posisi utama di seluruh zona di Provinsi Bali 81 sampai tahun kemarin ya 2020. Nah, kemudian yang kedua ini ya ini ya, nanti bisa diambil, di download ya untuk ASST ini dari NSEP ya. NSEP Marine Data ya, dari kiri banyak ya, dari GMA juga bisa, dari DON juga bisa ya. Nah, nanti yang di download itu nilainya memang ada langsung ya, value-nya itu dipilih dari ASST-nya pada posisi Nino 34 ya untuk wilayah di Pasifiknya, kemudian di Polmot ya juga ada nanti DOD ya. Nah, nanti yang untuk perairan Indonesia ini harus dibatasi ya, lintang bujurnya yang kita perlukan ya, kotaknya itu seberapa ya, bujur timur berapa sampai berapa, lalu lintang utara sampai selatannya berapa ya. Itu bisa ya, itu bisa nanti di NSET diambil ya, di GME juga. Nah, nanti yang diambil datanya coba kita ambil 81 sampai 2020 ya. Nah, ini kan sebetulnya ya, kita udah bahas ya kemarin ya tentang anomali suhu muka laut ya, sampai apa sih muka laut itu ya, kita bahas ya, seberapa dalam itu muka laut itu kan ya, ternyata sedemikian tipisnya gitu ya. Nah, dari GME maupun dari itu sebetulnya dia menghitung gitu ya, menghitung data itu menggunakan analisis berulang ya, jadi reanalisis.
ya menggunakan kalau nggak salah kan nanti misalnya kamu dapat data bulan Maret ya, Maret 81 ya, itu kan dari perhitungan rata-rata 3 bulan sebelumnya ya, itu sudah kita bahas ya. Jadi supaya paham ya, ketika kita dapat data itu ini gimana sih data ini dihitungnya gitu kan, dan semuanya kan pakai model, pakai citra gitu ya. bukan bukan ada kapal pesiar bawa termometer ya ngukur suhu laut gitu ya, enggak gitu. Itu oke ya, nanti kita akan download di 3 tempat itu ya, di Mino 34, Yode, dan di wilayah Indonesia. Kemudian ini kira-kira ya wilayah-wilayah gridnya, jadi supaya kita paham juga ya, nanti untuk wilayah Indonesia ya, kita minta saja ya di posisi 15 derajat lintang utara selatan, kemudian 90 derajat sampai 150 bujur timur, sehingga nanti akan dikeluarkan ya. Artinya apa? Ya artinya itu adalah nilai rata-rata anomali suhu muka laut pada grid kotak ini ya. Nah, nanti bisa kita ambil aktual suhunya, jadi data suhunya bukan anomalinya ya, untuk wilayah Indonesia ini. Data suhunya kita keluarkan, nah baru tadi kita mau menentukan untuk kondisi Indonesia ini dingin, hangat, netral, apa nih kriterianya kita gunakan, apakah tadi plus minus 0,1 ya, atau mau pakai standar deviasi ya, apa seperti itu. Karena terus terang saja ya, seperti sekarang kita sering mendengar tuh ya, BMKG ya, di informasi info dan BMKG itu perairan Indonesia dingin ya. Di petanya juga muncul kan biru gitu ya, sebelah sini putih, sebelah sini merah. Kita kan masih bertanya-tanya gitu. Dia jadi biru, putih, merah itu terhadap apa ya? Misalnya posisi di sekarang bulan Mei gitu ya. Nah ini terhadap apa itu? Ya. Pasti memang terhadap rata-rata. Lalu terhadap rata-rata itu berapa apa deviasinya gitu, sampai dia menjadi merah atau dia tetap netral, putih, atau dia dingin ya. Ya terus terang untuk wilayah Indonesia ini masih belum ini ya, saya sendiri masih bingung gitu bisa diperoleh seperti itu. Karena kalau wilayah Nino kan udah jelas, nanti ya kita lihat ya, wilayah Nino 34 ini nanti jelas gridnya 5 utara selatan ya lintangnya, kemudian bujurnya memang ada di barat kan ya, udah ke arah Amerika ini 180 sampai 120 ya. Kalau ini nanti memang jelas ya, yang dikatakan Nino kalau dia sudah di atas positif 0,5 ya, itu pun sampai 1 dikatakan milik ya. Tapi kalau plus minus 0,5 netral, jelas ya pedomannya 0,5 ya sampai 1 ya. Dari 1 sampai 2 moderate, lebih dari 2 strong. Nah kalau Indonesia ini kan belum ada itu ya. Kemudian juga iode sama ya. Iode cuma 2 saja. Iode itu menyatakan dia negatif atau positif, yaitu plus minus 0,4 ya. Dan kalau kita lihat posisinya nanti di Nino 34 ini ya. Kenapa sih dikatakan 34 itu? Ya sebenarnya yang kuning ini adalah Nino 4 ya. Yang merah ini adalah Nino 3. Konon katanya suhu muka laut
pada grid ya sebagian di 4 dan 3 ini, maka disebut Nino 34, itu yang sangat berpengaruh ya, terhadap naik turunnya curah hujan ya di wilayah apa ya Indonesia ya, di wilayah apa namanya bumi maritim lah gitu ya, nggak hanya Indonesia gitu ya, negara lain pun ada. Nah seperti itu ya, maka selalu para peneliti kajian-kajian itu berpedoman kepada Nino 34 ini. Ya. Sebenarnya kan di sini juga ada Nino 12 ya yang kotak ini, tapi kan yang enggak ya. Kalau nggak salah kan di sini juga ada Nino West ini ya. Jadi ini kan ujungnya Papua nih ya. Nah di sini ada Nino West nih ya, pernah juga saya bahas ya Nino West. Justru Nino West di sini sebetulnya akan men-trigger jadi tidaknya kondisi El Nino misalnya di wilayah 34 ini. Ya. Jadi ada kaitannya wilayah di Nino 34 dengan Nino West ini. Yaitu itu penelitian menunjukkan seperti itu. Kemudian kalau DM jelas ya, DM juga ya adalah selisih antara kotak ini ya disebut dengan SFPO ya dan West ya, jadi timur dan barat ini selisihnya ya. DM maka selisih West dikurangi dengan East. Nah ini sih tinggal dilihat saja ya bagaimana dia posisinya ya di antara plus minus 0,4 itu. Ya, ya. Nah di sini grid yang Indonesia nggak digambarkan ya, tapi yang pasti memang di kotak ini nanti ya tinggal dimasukkan ya. Nanti kalau kamu udah masuk di kiri atau di BOM atau di JME ya, ambil kalau ini memang sudah given ya, sudah tersedia datanya, ini juga sudah tersedia. Nah ini harus diminta apa koordinatnya. Oke. Nah selanjutnya pengolahannya ini supaya tahu aja ya, tapi nanti yang pasti kalau kita sudah mendownload ya data dari apa Nino 34 dan DOD ya itu sudah ya, betul sudah melalui perhitungan seperti ini ya. Jadi nilai anomali sumbungan Indonesia ya, dan anomali Indonesia silinder dihitung berdasarkan hasil pengulangan antara aktual ya dikurangi dengan rata-rata, ini menurut Gilender ya, 1992. Lalu kira-kira kalau dibuat samaannya seperti ini ya, anomali suhu muka laut ya aktual dikurangi dengan min ya rata-ratanya seperti itu. Nah kan pernah juga kita bahas untuk Nino 34 namanya rata-rata kan ada periode ya, periodenya periode berapa sih ya, jangan lupa tuh ya. Kamu pernah nggak salah kemarin di UTS juga saya tanyakan tentang Nino itu ya. Jadi supaya bisa menjawab kalau orang nanya gitu, tidak hanya itu anomali SST itu aktual dikurangi min itu kan dari rata-rata ya, iya dari rata-ratanya kapan, wah bingung ya itu ya, jadi minnya ini kemudian nanti kalau untuk diode tadi ya West dikurangi East ya, kalau di West kurangi East ya. Nah nanti yang Westnya itu ya di kotak ini ya, jadi digambarkan sudah, kemudian yang Eastnya di kotak yang seperti ini. Oke. Nah jadi ini ya, kemudian ini kriteria ya, jadi kriteria untuk anomali suhu muka laut ya, yang secara kualitatif nanti untuk di Samudra Pasifik ya kita ada mengenal Nino strong, moderate, weak ya, buat sedang lemah, kemudian pasti ada netral ya, netral. Nah demikian juga Nina ya, Nina ada weak, moderate, strong. Nah kriterianya seperti ini ya. Ini diingat-ingat nih, kadang-kadang juga
masih suka kacau balau itu kalau ditanya ya. Kuat tuh seberapa sih? Kuat kalau sudah di atas 1,5 Pak. Ya. Wah kacau lah gitu ya, karena mungkin ya nggak terbayang ya, sedang tuh 1 sampai 2. Jadi yang pasti memang seperti ini. Jadi kalau dikatakan Nino yang kuat itu lebih dari positif. Ya, ingat ya, anomalinya positif 2 derajat. Nah dia masuk moderate kalau 1 sampai 2 dan lemah 0,5 sampai 1. Nah, maka plus minus 0,5 itu netral ya, atau normal. Balikannya nanti untuk lanina itu ini adalah nilai negatifnya ya, yang lemah min 0,5 sampai min 1, lalu sedang min 1 sampai min 2, dan kuat lebih kecil dari min 2. Nah, ini juga sebenarnya jadi menarik ya, banyak yang mengatakan 2010 kemarin minat kuat ya, padahal kalau dilihat data anomali SSD-nya tuh ya, dia tidak melebihi dari min 2 ya. Ya ada cuma kalau nggak salah 1 bulan, yang lainnya itu masih di sekitar sedang ini min 1 sampai min 2. Sulit untuk memperoleh kriteria lanina yang kuat ya, dimana indeks SSD-nya lebih kecil dari min 2 ya. Itu sulit ya, silakan nanti dilihat datanya. Nah selanjutnya tuh. Untuk Indonesia ya, jadi untuk Indonesia ini sementara kita akan gunakan kriteria hangat itu jika aktualnya lebih dari positif 0,1 terhadap rata-rata ya. Kemudian dikatakan dingin kalau lebih netral ya, atau normal, atau bisa juga nanti menggunakan standar deviasi ya. Jadi saya data kamu tentukan dulu rata-rata, kemudian deviasinya nanti akan digunakan berapa ya, selalu pedomannya ke normal dulu ya. Deviasi apakah mau ya, kalau deviasi juga sudah baku ya, kalau dari statistik itu biasanya kriteria normal itu plus minus setengah deviasi dari nilai rata-rata ya, hingga tergantung nanti deviasinya berapa. Nah lebih dari setengah yang positif setengah deviasi ya dari rata-rata itu misalnya jadi hangat ya, kalau kurang dari setengah deviasi itu jadi dingin. Makanya saya beri warna merah ini masih ya, mungkin setiap peneliti masih bisa berbeda-beda gitu ya. Tapi kalau coba nanti kita lihat data suhu muka laut di Indonesia itu selisihnya tipis-tipis banget gitu ya. Artinya ya misalnya 26,8 ya, 27, 26,6 ya, selalu begitu ya. Jadi sulit sekali. Jadi emang deviasinya tuh kecil gitu ya. Sehingga kalau kita tetapkan setengah plus minus setengah deviasi itu 0,5 gitu ya, itu semua akan masuk dalam kriteria normal, nggak pernah hangat, nggak pernah dingin. Makanya tadi di awal saya katakan ketika BMKG merilis data ya atau gambar peta suhu muka laut di perairan Indonesia ya, anomali suhu muka laut di utara dingin, di selatan ekuator panas gitu, ini terhadap mana gitu ya, gimana gitu menentukannya. Itu perlu kalian tahu juga ya.
seperti apa gitu. Oke. Ya. Jadi ini nanti selanjutnya kita akan menentukan ya dari data anomali SST baik di 034 ya untuk sini ya, kemudian di Samudra Hindia dan di perairan Indonesia ya, kita akan identifikasi tahun-tahun mana ya, tahun-tahun mana misalnya terjadi Nino kuat, lalu diikuti dengan DM yang positif ya, diikuti dengan perairan Indonesia yang dingin ya, maka itu akan benar-benar mengurangi curah hujan ya. Nah nanti juga tahun-tahun mana ya, yang katakanlah terjadi La Nina sedang lah ya, karena sulit menjadi La Nina kuat ya. La Nina diikuti dengan dipol yang negatif, kemudian anomali perairan Indonesia positif. Nah, itu kan secara teori harusnya meningkatkan curah hujan ya, meniadakan musim kemarau ya, itu ya, sempat hujan baik musim kemarau maupun musim hujan yang demikian melonjak persentasenya. Nah, nanti akan kita identifikasi ya, dari mana mengidentifikasinya ya, setelah kita download ya, download data ini 1 sampai 2020 ini juga dan ya. Oke. Selanjutnya nanti ini adalah peta zona musim di Provinsi Bali ya. Jadi untuk Bali ini mulai dari Jom 205 ya, ini Jemberana bagian barat ya. Nanti startling Jemberana kita pun stasiun klimatologi kita ya, kelas 2 di sini ya, sekitar sini ya. Saya sudah 2 kali berkunjung ke sini ya. Jadi ada di Jom 207 ya, startling kita ya. Jadi mulai dari 205 Bali sampai 219 ya, Nusa Penida Jom 219. Jadi 219 dikurangi ada 14 zone ya, ada 14 zone di Provinsi Bali. Nah, ini datanya ya, mulai dari jam 205, 206 sampai 219 ya. Ini sudah ada ya. Nah, nanti kan di 205 ini ada perwakilan pos-pos utamanya ya, 206, 207, 207 dan seterusnya. Nah, data yang biasa diolah untuk kebutuhan musim ada data pada pos-pos utama tadi ya. Jadi tidak semua pos hujan ya. Sebenarnya kan banyak ya, misalnya di Jom 210 ini ya ini kan luas ya, banyak ini pos hujan. Tapi kita lihat nanti di sini paling hanya dipilih 3 pos utama ya. Nah, pemilihannya kan itu ya. Tadi di awal kan dia mewakili ya, menyebar, kemudian datanya panjang, kemudian akurasinya bagus ya. Dan untuk operasional yang paling penting masih aktif sampai saat ini. Nah, nanti ini sudah ada datanya sampai 2020 ya, sudah 40 tahun dari 81 2020. Tentu nanti tidak semua ya, kami pernah lihat mungkin contoh data di zone itu ya, tidak semuanya sama ya dari tahun 1981 sampai 2020 ya, enggak ya, mungkin ada yang mulai dari tahun 1995 gitu ya, itulah ya, bervariasi. Nah, nanti di sini ya, nah ini nanti akan kita buat ini ya di peta ini ketika ada terjadi tahun El Nino dibarengi dengan DM positif ya, Ina negatif, kayak apa nih awal musim kemarau di Bali ya, majukah atau biasa-biasa saja atau justru mundur
terhadap rata-rata. Demikian juga gimana ya pada saat kejadian 3 dinamika atmosfer itu kalau musim hujannya apakah mundur atau ya biasa-biasa saja gitu ya. Nah, yang saat teori ya kalau itu terjadi nanti ini AMK akan maju, panjangnya akan makin panjang dan curah hujannya akan di bawah normal ya dengan persentase yang rendah. Itu kan teori ya. Nah, nanti ya kita akan lihat ya. Karena nanti supaya kamu ini juga ya ini jadi memang teori ya. Atmosfer itu kan di atas ya. Atmosfer itu di atas dan ketika dalam satu kondisi atmosfer tertentu ya pengaruh ke bawah itu ya di bawahnya macam-macam ya, ada daerah pesisir pantai ya kan, ada daerah gunung di sini ya, ya tentu tidak akan sama ya. Tidak akan sama, jadi jangan. Nah itu kekurangannya nanti kalau menggunakan data model ya kan, pemodelan dari atmosfernya ya, ketika atmosfer itu dianggap jatuh ke bawahnya itu akan sama semua begitu ya, enggak seperti itu ya, kalau kita menggunakan data observasi. Oke ya, saya ingatkan lagi untuk peta dasar zone ya, yang masih zone yang belum diupdate ya, artinya masih 1981-2020 ya, saya ada ya, jadi 342 jam ya se-Indonesia itu ya, peta digital polygon jam ini ya saya ada. Kalau ini kan sudah dalam bentuk JPEG kan. Nah sementara kalau kamu nanti melakukan penelitian ya tentu kan harus ada peta digitalnya ya, SHP maupun SHX-nya ya, dan bisa dioperasikan dengan peta-peta lain, dan itu saya ada ya. Siapa tahu nanti kamu ke depan ya umumnya pasti gitu ya, ketika ngambil tema lalu itu sekali dari job ya mau nggak mau ya, tolong saya dibantu misalnya untuk di polygon job di Sumatera ya, atau di Kalimantan, di Sulawesi dan seterusnya. Nah termasuk di Bali ini ada. Oke ya, ini adalah zona musim di Provinsi Bali. Nah selanjutnya nanti untuk melakukan analisis ya supaya mudahnya ya mungkin ya dibuat format seperti ini ya. Jadi ketika kita akan menganalisis tentang variabilitas musim tahun 91-2020 ya. Nah selalu kita berangkat ya, namanya ngomong musim ya, itu pasti ada rata-rata periode musim ya, rata-rata periode musim maupun rata-rata curah hujan semusimnya, itu nggak bisa mengelak dari situ. Makanya kalau ditanya apa sih variabel musim itu, sekali lagi ini saya ingatkan, banyak yang nggak bisa jawab ya, variabel musim itu cuma 3 saja, awal musim, panjang musim, curah hujan musim, itu nggak usah menjelaskan yang lain lagi. Orang kan kalau ngomong musim itu kapan awalnya, gimana panjangnya, gimana curah hujannya semusim, itu namanya variabel musim. Nah kita akan menghitung variabilitasnya ya selama 30 tahun terakhir. Nah ketika kita melakukan variabilitas ya, kan variabilitas variasi ya, ini kan berasal dari kata variasi musim. Namanya variasi kan akan membandingkan ya, ada satu nilai tertentu ya yang akan dibandingkan terhadap 30 tahun ini ya. Nah maka memang harus menghitung ya tadi rata-rata
yang bakunya ya 30 tahun 81 2010 ya masih digunakan ini belum dihapus ya. Nah, maka dari setiap zone ya prosedur utama itu dihitung dulu ini ya. Nah baru nanti dilihat 91 terhadap ini gimana, 92 terhadap ini gimana, terus atau 2020 terhadap ini gimana. Itu namanya kan variasi. Kalau tidak ada pembandingnya ini, mau bilang apa? Nggak bisa susah kan mau bilang apa ya? Makanya selalu saya katakan kita harus ada pembandingnya itu rata-rata ya. Rata-rata 81 2010. Nah, nanti curah hujan semusimnya juga tadi ya harus ada norma rata-rata periode musimnya dibandingkan. Oke, ini format atau apa namanya tabel ya. Ini contohnya nanti ini karena sudah ada isinya ya. Ini contohnya di Jom 55 Banten ya. Nah nanti di sini untuk Jom Bali ya tadi ya mulai dari berapa tadi 205 ya 206 ke 219. Nah, untuk musim kemarau ya Jom 205 kapan awalnya ya. Nah seperti Jom 55 ini kan Juni 2, lalu periode musim kemaraunya Juni 2 sampai Oktober 1, panjangnya 12 harian, curah hujan semusimnya 406. Nah, ini harus punya dulu. Ketika peneliti atau orang siapapun mau bicara variabilitas, kalau belum tahu ini, waduh, ya ngomong kemarau 2020 seperti ini seperti itu, lu terhadap acuan mana gitu, ya. Nah, acuannya ya ini. Ya dari ini ya normal ini karakteristik musim kemarau di Jom 55 ya seperti ini ya awalnya panjangnya sampai kapan dan curahnya dan juga musim hujannya ya dia mulai di Oktober 2 sampai kapan sampai Juni 1 berapa panjangnya 224 berapa akumulasi curah hujannya 2909. Jadi tahun manapun yang akan dibandingkan ya terhadap ini tidak terhadap yang lainnya sehingga proporsional ya perbandingan tahun-tahun itu terhadap kriteria yang sama nilai yang sama ini. Oke ya, nah nanti ini tinggal diisi ya Jom di Provinsi Bali ini Jom berapa ini akan ketemu. Nah ini nanti diperoleh dari data curah hujan hariannya. Oke, setelah ketemu ini kita menyusun series ya, series awal MK awal MA ya, sebenarnya udah pernah kita bahas juga ya ketika mau menentukan conditional probability ya, kita akan menentukan ini dulu ya series nanti dibuatnya selama ini belum dirubah nih ya 91 2020 ya tetap masih mengikuti kriteria AMK dari BMKG ya jadi kalau berdasarkan 50 kalau berdasarian 50-nya berfluktuasi konversilah menjadi 3 dasarian 150 itu cara yang paling mudah ya atau kemarin tempo hari sudah saya jelaskan juga kan kalau curah hujan 50 itu berfluktuasi memang faktanya kalau sudah di rata-rata memang smooth ya kalau sudah kurang terus diikuti kurang 50 tapi kan kalau tahun ke tahun dia suka fluktuasi ya kan cara memutuskannya ada dikonversi menjadi 3 dasarian plus minus ya dari titik yang berfluktuasi itu atau mau pakai moving average ya kan bisa ya atau kalau mau pakai tambah hari hujan ya tapi itu kan jelimet semua ya hari hujan jangankan kamu mengakses data hari hujan ya data curah hujan aja masih sulit
dari berbagai sumber juga masih beda-beda. Ya, silakan aja kamu dapat dari stasiun, dapat dari apa namanya BMKG online, dapat dari BMKG shop, beda-beda Pak. Jadi nggak mudah ya bicara data itu, nggak mudah ya. Makanya ketika menyelesaikan suatu kajian analisis udahlah yang mungkin saja ya seperti ini kan ya, sudah kita lihat ya, di apa namanya dikonversikan ke 3 dasarian jadi 150 itu aja ya. Kadang-kadang kan saya nggak suka juga kalau orang tuh terlalu muluk-muluk gitu ya. Lihat dong itu harus dilihat dari modusnya, dari apa-apa ya tuh. Iya gitu ya, bahwa itu semua ya, tapi mungkin nggak dilakukan gitu kan. Lalu kalau nggak mungkin dilakukan terus kita nggak bikin apa-apa. Nah kalau saya bukan tipe yang seperti itu ya. Karena saya dididik mulai dari pekerja dulu, siapkan data informasi ini besok harus jadi, apapun tidak ada rotan akar pun kita jadi besok harus jadi. Nggak bisa kita berteori-teori dulu. Nah nanti sebagai contohnya ya, karena ini kita akan menyusun series AMK AMH ya, ini adalah AMK, ini AMH. Nanti dibuat nih ya, mulai dari tahun 81 terus sampai 2020 ya, di setiap jom. Lalu diindekkan, indeknya nanti untuk memudahkan saja ketika dikurangi di jumlah gitu ya. Nah, demikian juga nanti awal musim hujannya. Ya, ini contoh di Banten ya. Ini setelah menyusun itu, selanjutnya baru kan setelah kita tahu, baru kita bisa ngomong tuh maju mundur ya, maju mundur. Nah maju mundur pasti terhadap nilai yang sama, yaitu terhadap rata-ratanya. Seperti ini kan ya, ini kan jom 55 rata-ratanya di indeks 17 nih ya, 17 itu kan Juni 2 ya, Juni 2. Nah itu kejadian setiap tahunnya ya, ada 21 ya, Juli 3 dan seterusnya, sehingga kan deviasinya tinggal dikurangi kan ya, apa aktual dikurangi rata-rata semua terhadap nilai yang sama ya. Nah demikian juga nanti musim hujannya ya, udah dapat tadi seriesnya, pasti rata-rata musim hujannya kan sama, angkanya 1,29 Oktober 2, maka akan ketemu anomalinya, deviasinya ya. Nah nanti dari 91 sampai 2020 bisa dihitung, dipresentasikan maju berapa persen, sama berapa, mundur berapa untuk AMK dan juga untuk AMH. Oke ya, ini nih belum dikaitkan dengan suhu muka laut. Kamu ini baru menganalisis variabilitas musim, belum di sana ada Nino nggak, ada Nina enggak, ada dipol enggak, belum. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, sifat ya, kan ini variabel musim ya, tadi awal udah ya, sekarang masuk ke sifat. Nah lihat nih, yang ke sifat juga kita akan menghitung 91 2020 terhadap 81 2010 ya. Nah tadi kan sudah didapat ya rata-rata ya, ini semuanya 408. Kalau dari aktual kejadian nggak mungkin sama, ini mungkin 408, nanti di sini 510, di sini 100 ya, di sini mungkin 50 karena pendek ya, kan lucu, tidak proporsional ya. Makanya terhadap angka yang sama, yaitu akumulasinya memang pada periode musim kemarau itu 404. Nah ini adalah aktual pada setiap tahunnya dalam periode yang sama ya. Lalu dipresentasikan, ketemulah kualitatifnya AN, BN dan seterusnya ya. Nah, tinggal dihitung, direkap berapa yang AN, berapa AN, berapa BN ya. Nah, demikian juga untuk sifat musim hujan ya. Nah terhadap angka yang sama ya, tadi kan akumulasi curah hujan musim hujan itu 2909 ya, udah semuanya terhadap ini
ya ini aktual dalam pada yang sama, maka ketemu yang sama. Oke, awal sudah ketemu maju mundur, ya. Sifat sudah ketemu, ya. Selanjutnya yang kelima, nah direkap, ya, direkap baik awal maupun sifatnya, ya, untuk jom di provinsi Bali itu, ya, kan misalnya jom 205 tadi, ya, maju berapa persen sama berhenti berapa persen, jam 206 sampai 219, lalu dirata-ratakan, baru kita boleh berani ngomong Bali, ya. Jangan ngitung satu titik di Denpasar ngomongnya Bali, nggak bener itu, ya. Udah 14 jam dihitung, ya, dari bicara Bali itu di sini, ya. Oke, kemudian juga nanti untuk musim hujannya, ya, sama musim kemarau, musim hujan, demikian juga nanti sifatnya, ya, sifat untuk musim kemarau, musim hujan, ya, direkap, ya, maka akan ketemu secara provinsi, kemudian baru dipetakan, ya. Nah, dibuat peta varietas awal musim periode 91-2010, ya. Nanti yang petanya itu peta zoom Bali itu, ya. Jadi apa yang dipetakan, persentase maju dan mundurnya dari awal musim kemarau, ya. Lagi-lagi ini belum ada kaitan dengan suhu muka laut, ya. Ini baru variabilitas, maju berapa persen, mundur berapa persen, sama berapa persen, akan muncul provinsi Bali kayak apa. Awal musim hujan juga seperti itu. Ya, kemudian sama sifat, ya, sifat musim kemarau, ya, bawah normal berapa persen, normal berapa persen, atas normal berapa persen, ya, mungkin juga musim hujannya, ya. Nah, baru tuh kamu bisa cerita Bali seperti begitu, ya. Pada periode ini, pada periode ini belum ada sangkut paut dengan Nino, Nina, dan seterusnya. Oke, ya, jadi ada dua peta, peta awal dan peta sifat baik NK maupun NH, ya. Kemudian barulah ini, ya, variabilitas awal musim terkait kondisi anomali siklus temperatur, ya. Nah, maka kita akan melihat penyimpangan AMK pasti terhadap rata-rata, yang namanya nyimpang itu terhadap rata-rata, rata-ratanya harus yang sama. Nah, bagaimana saat terjadi El Nino? Gimana penyimpangan? Ketika ada El Nino, ya, dan diikuti DM positif, gimana Bali? Nggak akan sama tuh, ya, ketika Nino diri sendiri, ya, lalu Nino diikuti dengan DM positif, ya. Demikian juga ketika ada Nino DM positif, lalu suhu di Indonesia juga sedang dingin, pasti beda, ya. Pasti beda itu nanti, ya, petanya itu ketika Nino-nya berdiri sendiri. Demikian juga saat ada lanina, ya, lanina diikuti dengan negatif dan diikuti ina yang hangat, ya, satu. Nah, nanti ini baru awal musim kemarau, penyimpangan awal. Di mana ada Nino berdiri sendiri, lalu di mana ada El Nino diikuti DM positif, jadi contohnya 9497, ya. Lalu bagaimana Nino DM positif diikuti dengan Ina yang negatif, ya, ini contohnya 1982, ya. Nah, pada tahun-tahun ini bagaimana kondisi awal musim kemarau ini, ya, yang merah-merah ini, itu. Lalu bagaimana juga awal musim hujannya,
ya, pada saat Nino berdiri sendiri ya dengan DM dan dengan Jimna. Ya. Nah demikian juga nanti eh, apa direkap ya, jadi dibuat rekapitulasinya. Jadi ketika Nino berdiri sendiri kayak apa, dibanding ini kayak apa, ini kayak apa. Oke. Nah, lalu sifat hujan sama, kan kita tuh mau membahas sifat hujan musim kemarau ketika Nino berdiri sendiri. Normal-normal aja tuh, bahkan ada yang atas normal. Kenapa? Oh mungkin SST di Indonesia tidak dingin kan, hangat. Pernah terjadi itu ya. Nah maka nanti kan menarik ini ya, kita akan melihat ketika dia berdiri sendiri dibarengi DM ya, dibarengi dengan Gimna ya, kayak apa nih sifat hujannya. Begitu juga pada saat lanina ya, sifat musim kemarau, mereka juga sifat musim hujannya, caranya sama ya, nanti dihitung persen-persennya lalu direkap ya, seperti apa. Kemudian sama ya, tadi ini kan untuk apa lanina ya, nanti dibikin untuk ini untuk lanina ya, direkap seperti ini. Sudah ketemu nanti ini rekapan ini, kalian katakan ya, jadi variabilitas sifat hujan ya, sifat hujan oh enggak, awalnya dulu betul ya. Jadi awal musim kemarau sudah pilih yang apa yang ekstrim aja. Sifat hujannya sama ya, pada saat ada lanina diikuti dengan negatif, diikuti dengan positif. Kayak apa sih sifat hujan musim kemarau, kayak apa sifat hujan musim hujan. Ada yang menarik kok nanti ya dari hasil itu, menarik dibandingkan dengan opini yang berada di masyarakat maupun para peneliti ataupun terhadap teori ya, enggak selalu beriringan ya, enggak selalu beriringan ya. Dari aja nanti hasilnya kayak apa ya. Jadi seperti ini ya dibuat, karena kan kita bisa menyimpulkannya nanti setelah peta ini ada wilayah mana sih yang memang dipengaruhi ketika kondisi atmosfer seperti ini ya. Kalau ada daerah yang biasa-biasa saja, ada ya, ada gitu, tidak terganggu. Atau ini harusnya di sini jadi banjir-banjiran, oh ternyata enggak, ini normal-normal aja ya. Atau mungkin jangan-jangan ada yang di bawah normal ya, kita lihat. Oke. Ini cuma contoh ya, ini dari skripsinya Pak Januar. Dulu kan S2-nya sama di geografi ya, dengan saya juga ya. Dia menyajikan seperti ini, tapi dulu tesisnya tuh bukan skalanya, bukan zone, tapi titik pos ya. Jadi titik pos di sini penampang lama musim kemarau pada saat terjadi Nino. Nah ya, ini Nino, ini normal. Kan selalu dibandingkannya kan, ini udah normal. Misalnya di Ciomas ya, ini kan lama musim kemarau, berarti panjangnya ya 15, normalnya berapa nih, 13 ya. Lalu di Padarijang ya 14, normalnya 12. Nah lihat nih ya, di contohnya saja nih, mana di waktu apa nih, waktu Kampa apa ya, dia sama ya, ketika ada El Nino ya, panjang musim kemarau sama dengan normalnya. Ada apa ini di stasiun ini, posisinya bagaimana dia ya, di gunung kah, di lembah kah, gimana kan gitu ya. Karena dari 4 stasiun ini yang 3 stasiun yang lebih panjang, tapi dia kok tenang-tenang aja, sama aja gitu ya. Nah ketika diikuti DM positif ya, ada Nino diikuti DM positif, baru si mana tadi ini ya, wah ini ya,
pos ini baru dia lebih panjang dibanding dengan normalnya ya. Kalau yang 3 ini sih tahu ya, bahkan ini lebih panjang ya. Nah, tapi kan yang menarik, oh untuk stasiun ini, pos ini, kalau cuma Nino berdiri sendiri, dia nggak akan terganggu. Tapi kalau Nino sudah dibarengi dengan DM positif, dia mulai terganggu. Artinya terganggu menjadi lebih panjang. Ya. Nah, menariknya lagi apa? Ya. Ada Nino, ada DM positif, ada Ino negatif. Ya, kalau itu kan lebih panjang banget. Lagi-lagi, kalau yang 3 stasiun ini sama ya, lebih panjang semua seperti ini. Ya. Ini lagi-lagi nih, ya, pos hujan ini tuh malah lebih pendek. Ya, lihat ya, kemaraunya lebih pendek ini dibanding normalnya. Ini kan anti teori banget, ya. Menyalahi juga opini masyarakat, opini peneliti, tapi fakta. Ya ini tesis ya, dan nggak main-main, diuji. Nah ini ya, nah di Bali itu kayak apa sih ya seperti itu. Oke, yang terakhir ini musim hujannya ya, pada saat La Nina ya, di pos yang sama itu. Ya. Jadi yang merah ini Pak kejadian di La Nina, yang biru normalnya ya. Nah ini pada saat La Nina justru ya di pos hujan yang tadi ini tenang-tenang saja ketika Nino ya, ketika ada La Nina dia jadi lebih pendek ya, apa lebih lama musim hujannya dibanding dengan normalnya ya. Ya hampir semuanya ini ya. Nah, ini nggak lucu ya, La Nina diikuti DM negatif, malah Ciomas ini jadi lebih pendek ya dibanding rata-ratanya ya. Nah yang ekstrim kan ini ada La Nina, DM negatif, Kina positif ya, semuanya memang menjadi lebih panjang musim hujannya ya. Ya ini ya sesuai teori ya, sesuai opini ya, tapi kan ada hal-hal ya ketika, dan ini ya kan teorinya kalau ini dibarengi La Nina ada ini kan harusnya begini ya. Tapi kalau ini dicopot saja ya, Kinanya tidak positif ya, hanya 2 ini ya kayak gini ya, keadaannya ada Ciomas ini jadi dibilangin. Oke ya, nanti untuk tugasnya mungkin minggu depan ya kita kita buat juga contoh-contoh yang sudah ada ya, sekaligus nanti bagaimana data yang saya siapkan. Jadi seperti ini ya sekalian, karena ini untuk menjaring nilai tugas ya, dan sekaligus ini juga masukan buat kalian. Sebenarnya ini ada di praktikum ya, praktikum ini. Nah, cuma saya khawatir nanti di praktikum juga nggak muncul ya. Sementara ini penting sekali ya, bagaimana uh, variasi musim ya terkait dengan suhu muka laut yang sekarang juga sedang banyak diperbincangkan ya, kawan-kawan kita di pusat di UPT ya, sering mengadakan uh, meeting gitu ya, Zoom gitu online ya, sering temanya begini ya, bagaimana nih musim hujan 2020-2021 terkait dengan suhu muka laut ya. Sedang menarik ya tema-tema ini. Itu mudah-mudahan nanti ya ini juga menjadi bahan-bahan pemikiran buat kalian. Oke ya, ini waktunya udah sangat larut. Jadi kira-kira ini yang bisa saya sampaikan ya pada pertemuan ini. Mungkin kalau mau ada sedikit yang bertanya ya. Sebenarnya bahan yang sudah saya siapkan tuh sudah ada contoh-contohnya ya, tapi nggak tahu hilang, makanya tadi saya agak-agak lama ya mencari-cari dulu. Ini ada backupnya tapi nggak dilengkapi dengan contohnya. Oke, ada yang mau mungkin sedikit bertanya? Ya. Nah, kalau tidak ini tolong ya, ini kan ada praktikumnya ya. Yang nggak tahu mungkin Pak Ervan atau siapa ya.
kira-kira di bahasan praktikum itu membahas ini enggak? Bagaimana variasi musim terkait dengan suhu muka laut, ya, baik itu di wilayah Nino 3, Samudra Hindia maupun di perairan Indonesia kita sendiri. Dibahas enggak? Pak, kemarin sudah dibahas Pak terkait praktikum pengaruhnya dengan wilayah Indonesia Pak, dari di Polmot sama Nino itu sudah dibahas Pak. Terhadap wilayah Indonesia. Iya Pak. Tapi itu mungkin hasil kajian ya. Kalau wilayahnya Indonesia apa nih? Bicaranya zone, titik pos hujan atau bagaimana? Karena harus jelas gitu ya. Dari praktiknya kemarin sih analisis kondisi SST-nya Pak. Iya, kondisi SST-nya, tapi dampaknya terhadap Indonesia kan. Kalau dampak itu kan, misalnya terhadap curah hujan atau terhadap musim, gimana? Dampaknya Nah, belum sampai kayaknya sih Pak. jadi baru mengidentifikasi SST maupun ASST di sekitar wilayah Indonesia, begitu. Ya Pak. Makanya ya, ini kan kalian tinggal berapa kali pertemuan ya. Nah, makanya ini saya coba di teori ini coba saya tambahkan ya, harusnya kalau itu sih ya sudah ya, nanti kan itu data tinggal di download aja lah ya di masing-masing kotak itu ya, lalu diidentifikasi ya, kapan ada Nino ya, ada Nino Strong dan seterusnya seperti yang tadi gitu. Nah, lalu ini kan saya berikan ya, ketika itu akan dikaitkan dampaknya terhadap musim ya. Nah, misalnya